Sebagaimana yang kita pelajari pada minggu lalu, bahwasanya kitab yang kita pelajari, kitab yang kita kaji, yaitu Nashorihul Ibad, membuat tentang mau'izah. Ada yang dua mau'izah, ada yang tiga, ada yang empat, dan seterusnya. Pada saat ini kita awali mengkaji mulai dengan bab yang berisi tentang dua mau'izah. Wafihi, dan ialah di dalam bab sunnah itu, bab yang mengandung dua itu, salah sunnah mau'izatan, adapun 30 mau'izah. Di dalam dua ini ada 30 mau'izah. Arba'atun akhbarun, adapun yang 4 akhbarun ialah khobar. Wal baqi asarun, dan sisanya asarun ialah asar. Kemarin kita sedang pelajari ada khobar, ada asar. Khobar itu adalah hadis dawuh dari Nabi Muhammad, sedangkan asar adalah dawuh dari para sahabat dan tabi'in. Dalam bab ini ada 4 hadis dan sisanya yaitu sebanyak 26 asar. Wanani, dan bermaksud kami bil akhbari dengan akhbar. Apa akhbar itu? Khobar itu aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ucapan-ucapan atau hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil asari, dan dengan asar, apa yang dimaksud asar? Aqwal sahabati wa tabi'in, adalah ucapan-ucapan para sahabat dan tabi'in. Fadiku, dan ialah sebagian dari berbuzunahi. Hadis yang pertama, artinya fal maqalatul ula, maqalah yang pertama, minat bihati as-sunaiyati, dari mau'izah yang berisi dua, ma ialah hadis ruwiyah yang diriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu ialah adapun Nabi Muhammad qala ialah bersabda. Ini yang pertama adalah khobar, hadis dari Nabi Muhammad. Bagaimana bunyinya? Khoslatani, adapun 2 perkara, la syai'a afdal minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimina. Isi hadisnya, khoslatani la syai'a afdal minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimina. Khoslatani, adapun 2 perkara, ada 2 perkara, la syai'a, ialah tidak ada sesuatu, afdal yang lebih afdal, yang lebih utama, minhuma dari keduanya. Apa itu? Al-iman billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa naf'u lil muslimina, dan memberi manfaat kepada sesama orang Islam. Ada 2 perkara yang tidak ada yang lebih afdal dari keduanya, yaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada muslimin. Apapun itu perkaranya, tidak ada yang dapat melebihi 2 perkara ini. Apa 2 perkara itu? Iman kepada Allah yang pertama, yang kedua memberi manfaat kepada sesama orang yang Islam. Memberi manfaat itu bil maqali, dengan ucapan. Kita bisa memberi manfaat dengan ucapan. Dari ilmu yang kita dapatkan, dari ilmu yang kita miliki, kita bisa menasehati sesama orang Islam bil maqali. Wa bil ja'i, dan dengan kekuasaan. Ketika kita tidak bisa berbicara yang memberi manfaat kepada sesama orang Islam, kita bisa memberi manfaat melalui kekuatan kita, melalui kekuasaan kita. Mungkin kita jadi pejabat negara, mungkin kita jadi pejabat daerah. Apa yang kita miliki saat itu, yaitu kekuasaan, itu kita manfaatkan untuk kemaslahatan orang Islam. Wa bil mali, atau dengan harta. Kita tidak bisa berbicara, tidak bisa memberi manfaat melalui bicara, tidak bisa ceramah, tidak bisa memberi khutbah, tidak memiliki kekuatan kekuasaan. Wa bil mali, tapi kita punya harta. Karena kita diberi rezeki oleh Allah, maka dengan harta lah kita memberi manfaat kepada orang Islam.
Jika tidak punya, awil badani, atau dengan badan, artinya dengan kekuatan fisik. Ketika orang Islam membutuhkan pertolongan, kita bantu dengan fisik kita. Jadi ada 4. Pertama dengan ucapan, wajadi dengan kekuasaan, au bil mali dengan harta, au bil badani dengan pertolongan yang kita berikan kepada sesama orang Islam. Bisa dengan ucapan, bisa dengan kekuasaan, bisa dengan harta, dan bisa dengan pertolongan badan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun orang asbaha yang ialah subuh-subuh, pagi-pagi, pagi hari bangun, la yanwi tidak berniat, tidak memiliki niat siapa orang itu adzulma untuk menzalimi ala ahadin kepada seseorang. Pagi-pagi bangun tidak berniat menzalimi seseorang, tidak memiliki niat untuk menganiaya seseorang, ghufira maka diampuni lahu bagiman itu apa dosa jana yang sudah dilakukan. Ketika kita bangun pagi, ketika bangun tidak memiliki niat, tidak memiliki tujuan untuk menganiaya saudara kita kepada seseorang, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Wa man dan adapun orang asbaha yang subuh-subuh pagi hari bangun yang berniat nusratan mazlumi untuk menolong orang yang dianiaya, wa qada'a hajati dan memberi mencukupi kebutuhan muslim, wa qada'a hajati muslimin dan mencukupi kebutuhannya orang Islam, kanat maka adalah baginya ka'ajri hajati mabruratin seperti pahalanya orang yang naik haji. Kalau yang pertama tadi bangun pagi subuh-subuh tidak berniat menganiaya orang lain, maka dosanya diampuni. Tetapi ketika bangun pagi langsung berniat untuk menolong sesama orang muslim, baik itu menolong orang yang dizalimi, baik itu memberi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi hajatnya, maka oleh Allah diberi pahala sebagaimana pahalanya orang yang haji mabrur. Hanya cukup berniat. Dengan berniat bangun pagi subuh kita berniat dengan seperti itu, kita sudah mendapatkan pahala dari Allah. Wa qala alaihi salam dan bersabda alaihi salam siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi adapun paling dicintainya hamba-hamba Allah ilahi ta'ala oleh Allah, paling dicintainya hambanya Allah, anfa'un nas ialah orang yang paling bermanfaat linnasi bagi manusia. Yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Yaitu orang yang paling bisa memberi manfaat kepada sesama manusia. Wa afdalul a'mali dan adapun paling utamanya amal perbuatan, idkhalus sururi memasukkan rasa kebahagiaan ala qalbil mu'mini kepada hatinya orang yang beriman. Paling dicintai hambanya Allah, Allah paling cinta kepada hambanya. Siapa itu? Orang yang bisa memberi manfaat kepada sesama manusia apapun bentuknya. Paling afdal, paling utamanya amal, yaitu idkhalus surur, memberi rasa kesenangan, kebahagiaan ala qalbi mu'mini kepada hatinya orang yang beriman. Contohnya apa? Yadrudu anhujuan, menghilangkan rasa lapar. Jika memiliki saudara bersama orang yang beriman saat ini, pada hari-hari ini sedang kelaparan, ketika kita berusaha memberi makanan, maka itu menyenangkan hati mereka karena mereka membutuhkan makan. Aw yakshifu anhu karban, atau menyingkap kesulitan. Ketika ada orang yang beriman, ketika ada saudara kita dalam keadaan kesulitan, kita berusaha menolongnya. Aw yaqbilahu dainan, atau berusaha membayari hutangnya. Jadi ada 3 di sini contohnya. Pertama, berusaha menghilangkan kelaparannya, berusaha menyingkap kesulitannya, dan berusaha untuk membayar
merupakan paling afdalnya amal yang diperbuat oleh seseorang kepada sesama orang yang beriman. Wa khoslatani, dan ada dua perkara la syai'a, tidak ada sesuatu akhbatu yang lebih buruk, lebih jelek, ayat anjasu, lebih najis. Jadi ada dua perkara, tidak ada yang lebih najis minhuma, dari keduanya. Apa itu? Asyirku billah, syirik, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, wa bil muslimin, dan membuat kemudharatan, menganiaya, kezaliman kepada orang-orang Islam. Fi abdanihim, baik pada badannya, melukai badannya, au amwalihim, atau mencuri uangnya, mencuri hartanya. Mengapa demikian? Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, sesungguhnya seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala turja'u ila khoslataini, dikembalikan kepada dua hal. Semua perintah-perintah Allah itu dikembalikan kepada dua hal. Apa itu? At-ta'zim lillahi ta'ala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syafaqah li khalqihi, dan walas asih, kasih sayang kepada sesama makhluknya. Semua perintah-perintah Allah itu kembalinya kepada dua hal. Kalau tidak pengagungan kepada Allah, berarti yang satunya. Apa itu satunya? Belas kasih kepada sesama manusia, sesama makhluknya Allah. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, aqimus sholata wa atuz zakat. Aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Aqimus sholat, dirikan sholat. Untuk siapa kita sholat? Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Untuk siapa zakat? Zakat bermanfaat untuk sesama manusia. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, usykurli wa liwalidayka. Usykurli, bersyukurlah kalian semua li, kepadaku, kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah, wa liwalidayka, dan kepada kedua orang tua. Artinya apa? Artinya perintah-perintah Allah ujung-ujungnya kembali kepada dua hal. Pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kasih sayang kepada sesama makhluknya. Maka dari itu di awal sudah dijelaskan, kita harus selalu berupaya untuk memberi, untuk berusaha untuk selalu berkasih sayang kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiya'an Uwais Al-Qarni annahu qala, diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni, marartu fi ba'di sayahati, aku berjalan, suatu hari aku berjalan dalam perjalanan, birahibin, bertemu dengan seorang rahib. Rahib itu pendeta. Uwais Al-Qarni ketika mengadakan sebuah perjalanan, ketika berkelana, bertemu dengan seorang rahib. Fakultu, maka aku bertanya, ya rahib, wahai rahib, wahai pendeta, ma awal darajati yarqaha al-muridu, amal apa yang bisa menyebabkan seseorang itu naik pangkat, naik derajat? Amal apa yang paling utama sehingga bisa menaikkan seseorang itu derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, kemudian menjawab siapa rahib, raddul madzalimi wa khifatul dhahri. Raddul madzalimi, mengembalikan hak-haknya orang yang dizalimi, wa khifatul dhahri minat tabi'ati, mengembalikan hak-hak orang yang telah dizalimi, yang dianiaya, dan meringankan hukum dari sebuah tanggung jawab. Jadi jika ada orang yang pernah kita aniaya, pernah kita sakiti, maka kita berusaha untuk meminta maaf kepadanya.
dan menghilangkan tanggung jawab beban yang ada di tubuh kita dari segala sesuatu yang berkaitan dari hak-hak manusia, hak-hak adami. Sebagaimana kalau seseorang yang sudah meninggal, sebelum dikubur pasti akan diucapkan, akan disampaikan bahwasanya jika memiliki hutang, jika memiliki tanggungan dan lain sebagainya, mohon segera menghubungi keluarga yang ditinggalkan. Itu apa tujuannya? Tujuannya adalah mempermudah jalannya si mayit. Karena apa? Karena ketika si mayit dalam keadaan kematian yang telah meninggalkan kita semua, namun masih memiliki beban, memiliki tanggungan kepada sesama manusia, maka itu akan menjadi penghalangnya ketika dikubur maupun nanti di akhirat. Jangan sampai ketika kita punya tanggungan, baik tanggungan itu hutang, baik tanggungan itu berupa menyakiti, baik tanggungan itu berupa aniaya dan lain sebagainya. Ketika ada orang Islam, ketika ada sesama manusia yang merasa tersakiti, baik dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita, dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, maka itu akan menjadi penghalang kita masuk surga nanti. Fa'innahu, karena perbuatan tersebut la yasmudu, tidak akan bisa naik lil abdi oleh hamba amalun wa alaihi tabi'atun. Sesungguhnya amal yang diperbuat tersebut tidak akan bisa naik kepada Tuhan. Apapun amal yang kita perbuat tidak akan bisa naik kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia masih memiliki tanggungan atau dia masih berbuat zalim kepada sesama manusia. Jadi ini begitu dahsyatnya, begitu hebatnya imbal balik yang kita dapatkan ketika kita menganiaya, berbuat zalim, menyakiti sesama manusia. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya segala sesuatu yang kita perbuat, segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita niatkan, jangan pernah asal berbuat sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Apalagi saat ini, di zaman seperti ini, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya, medsos dan lain sebagainya. Ketika ucapan kita, ketika komentar kita di medsos dan lain sebagainya menyakiti orang lain, itu bisa mengakibatkan tersendatnya masuknya kita ke dalam surganya Allah. Ini terkadang tidak kita pahami sampai sedalam itu. Padahal apa yang kita perbuat semua pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sedikit pun ucapan kita, sedikit pun perintah kita kepada siapapun, namun hal itu bisa mengakibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita tersakiti, maka akan berakibat buruk pada kita di akhirat nanti. Sebuah contoh, saya pada saat ini diamanai menjadi ketua. Ketika saya mengambil kebijakan yang kebijakan itu ternyata mendolimi orang lain, maka secara tidak langsung semua akan lari kepada saya sendiri akibatnya. Bukan hanya menjadi ketua masjid. Jadi apapun pada saat itu hanya sekedar main tunjuk, kemudian tunjukkannya itu bisa mengakibatkan sebuah perintah yang melanggar hukum, maka itu akan berakibat kepada yang menunjuk. Tanpa bicara, dengan menunjuk saja, tapi tunjukkannya itu bisa mengakibatkan orang lain sengsara, maka itu akan berakibat fatal pada dirinya sendiri. Seorang penguasa, entah itu camat, entah itu presiden, entah itu bupati sama, ketika kebijakan-kebijakannya menyakiti orang lain, ketika kebijakan-kebijakannya dapat mengakibatkan sengsara kepada sesama manusia, maka itu akan berakibat nanti pada dirinya.
seorang pemimpin itu pasti akan ada yang bertanggungjawabkan. Walaupun tidak menjadi pemimpin, ketika kita seorang ayah, ketika kita menjadi kepala keluarga, mengambil kebijakan tapi yang terasa menzalimi istri, menzalimi anak, itu juga akan berakibat buruk kepada kita. Terlebih lagi kepada sesama manusia, ketika kita bergaul, ketika sesama manusia di tempat kerja, sesama manusia, sama-sama teman berjamaah, ketika ucapan kita, tingkah laku kita menyakiti orang lain, itu juga akan berakibat buruk kepada kita. Bukan hanya di dunia nyata, bahkan juga di dunia maya, di medsos, di Facebook, di WA, sama. Semua akan kembali kepada kita. Ucapan kita, status kita yang menyinggung perasaan orang lain, itu akan berakibat buruk kepada kita. Maka dari itu harus kita pahami bahwasanya kita agar lebih hati-hati. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam melangkahkan kaki mengambil kebijakan untuk mengeluarkan sebuah kata-kata dan kalimat. Kalau urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kepada Allah, cukup istighfar, astagfirullahaladzim, beres. Selama kita ikhlas bertaubat kepada Allah, semua akan diampuni oleh Allah. Tetapi ketika kita menyakiti orang lain, menyakiti sesama manusia tanpa kita meminta maaf kepadanya, maka dosa itu akan tetap menempel pada diri kita. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, agar apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita tidakkan selama ini dan hari-hari berikutnya bisa lebih baik dari kemarin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.